Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh punya kesempatan lagi. Yang pertama untuk melayani-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah. Dan yang kedua, betapa kami bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk beribadah. Kami boleh bersama lagi menjumpai warga binaan, saudara-saudara kami yang ada di lapas kelas 2B, Papa Kelan Tondano. Kami tetap terus melanjutkan misi yang Tuhan percayakan buat kami. Maka hari ini Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu akan memberikan kami lagi kekuatan dan memberikan kami senantiasa terus jawaban setiap hari. Terima kasih Tuhan, tim Raja Wali, Kau senantiasa terus menyertai kami. Kami hanya alat-Mu, semuanya datang daripada-Mu, kekuatan, kemampuan, hikmat, dan pengurapan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Biarlah kebenaran-Mu kami dengar dan kami siap dengar isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama bilang amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Oke, puji Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesediaan atau waktu yang kita boleh ambil untuk boleh ada di sini. Dan sukacita kami adalah bisa lagi melanjutkan misi surga yang Tuhan percayakan. Saudara, kami hampir setiap hari Tuhan percayakan di dalam 7 titik pelayanan. Dan kemarin pagi kami ada di SMK 2 Bitung, jadi sekolah. Jadi 7 titik itu adalah kami ada di penjara-penjara, di sekolah-sekolah, di pusat-pusat kota, di tengah-tengah kampung, terminal-terminal, dan pelabuhan-pelabuhan. Maksudnya 7 titik ini Tuhan percayakan untuk kami mengadakan misi surga atau misi penginjilan jalanan. Nah, salah satunya ada di penjara-penjara. Dan semua jadwal ini, saudara, Tuhan berikan dan semuanya terisi. Jadi ada di sekolah, ada di penjara, ada di jalanan. Besok atau sebentar mungkin kami akan ada di pusat kota Tomohon. Jadi pusat kota Tomohon untuk mengadakan KKR jalanan. Nah, saudara, puji Tuhan, dengan kesempatan ini berarti kita berada pada kairos Tuhan atau waktu yang Tuhan berikan. Ya, waktu ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita sedang berada pada waktu terakhir, pada hari-hari terakhir, di mana kita sedang mempersiapkan yang namanya kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Nah, kalau sudah berbicara menyambut Yesus datang kali yang kedua, biasanya kita akan ada pada pertanyaan begini, kapan Tuhan mau datang? Karena sudah dari dulu bilang-bilang Tuhan mau datang, sampai hari ini mana Tuhan mau datang? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang yang masih punya hikmat kekuatan manusia. Tetapi tetap Injil harus diberitahukan, kebenaran harus diberitahukan bahwa betul Alkitab katakan menjelang saatnya Tuhan akan datang. Jadi Tuhan akan datang kapan? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita harus beritahu bahwa sedialah setiap hari. Karena kenapa? Karena ada 2 hal yang senantiasa yang kita tunggu. Yang pertama adalah kedatangan Yesus, trompet berbunyi. Kita tidak tahu. Tapi yang kedua, kematian kita tidak tahu. Jadi kematian kita itu misteri, kita tidak tahu. Nah, jadi karena menunggu 2 hal ini, kita tidak tahu kematian kita kapan. Jadi kematian itu bukan nanti sudah tua baru mati, bukan nanti penyakit parah baru mati. Ada orang jalan-jalan tiba-tiba mati. Anda lihat di video-video saudara, mau dia mau tua, mau muda, tiba-tiba mati. Jadi artinya kematian itu misteri. Yang kedua, kedatangan Yesus itu misteri. Nah, untuk mengisi kehidupan, kita tidak tahu kematian kita kapan, kita tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus kapan. Nah, kita harus mengisi hidup kita dengan ada di kairos Tuhan, di waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan itu? Ya sudah pasti kita nanti ada pada waktu Tuhan, ada pada kairos ketika sudah jadi warga surga. Sudah jadi warga surga. Ya. Karena ketika engkau ada di dalam
kehidupan kita sudah menjadi warga surga. Contoh, kita warga Indonesia. Berarti kita punya KTP tanda pengenal dan kita akan mematuhi semua aturan-aturan yang ada di hukum di Indonesia. Melanggar aturan ada hukumnya. Jadi sebagai warga negara berarti kita patuh pada aturan, pada hukum yang ada di bangsa ini. Nah, kalau kita sudah keluar kalau kita sudah punya kewarganegaraan yang berbeda, contoh sudah di luar negeri, berarti kita harus mematuhi aturan yang ada di bangsa itu. Saudara, begitu juga di dalam kerajaan surga. Kita harus mematuhi yang namanya prinsip-prinsip hidup, aturan-aturan hidup yang ada di warga kerajaan surga. Prinsip hidup, pola surga. Itu harus kita lakukan. Nah, selama kita menjadi warga surga dan memiliki prinsip-prinsip hidup, prinsip surga, pola hidup, pola surga, maka hidupmu akan tetap terjaga, aman di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena warga surga berarti yang menjadi raja kita adalah Yesus Kristus Tuhan, raja kita, penguasa yang menyertai, yang menuntun hidup kita, menjaga, memelihara. Haleluya. Jadi kita cuma menjaga agar hidup kita tetap berjalan sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan aturan-aturan surga. Nah, saudara, siapa oknum yang mempengaruhi kita sehingga kita langgar aturan surga? Setan. Jadi pola licik setan itulah yang mempengaruhi kita agar kita lawan aturan surga. Kita sudah punya aturan-aturan di dalamnya, tapi setanlah yang mempengaruhi agar kita mulai melanggar aturan. Saudara, di lampu merah aja ketika kita tidak mematuhi, kita langgar. Memang kelihatan begini, saudara. Biasanya begini, lampu merah kan. Nah, kalau kita berada pada keadaan yang ramai, itu kita tidak berani menerobos, karena berani menerobos itu celaka. Tapi biasanya yang kita kompromi di mana? Di saat sepi. Di saat sepi, kendaraan kurang, lampu merah, kita tidak tahan, kita tidak sabar, menerobos aja. Kosong kuah, nggak ada otot kuah. Memang kelihatan betul. Jadi logikanya begini, ini kan kosong, sudah sepi. Jadi biar lampu merah berjalan aja. Karena apa? Tidak apa-apa. Betul memang. Kalau mau lihat betul tidak apa-apa. Kosong boleh langgar. Tapi namanya aturan itu jangan melewati. Belum lampu biru, belum lampu hijau, jangan jalan. Nah, kadang hidup kita seperti itu, saudara. Kompromi-kompromi sedikit. Namanya aturan, ya lakukan. Namanya aturan harus patuh pada peraturan. Nah, di dalam prinsip-prinsip ini banyak mulai langgar. Nah, Tuhan kita tidak bisa kompromi. Yang Dia tetapkan, peraturan-peraturan surga harus dilakukan. Sudah coba Anda baca Ulangan 28. Bisa baca Ulangan 28 ayat yang ke-15, coba buka 15. Ulangan 28 ayat 15, firman Tuhan demikian, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Berarti ayat 1. Ulangan 28 ayat pertama, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika engkau taat pada peraturan surgawi, terus dan melakukan dengan setia segala perintah peraturan yang ada di hukum kerajaan, terus yang kusampaikan kepada hari ini, terus maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di pada hari ini, setiap hari, pada hari ini, setiap hari. Jika engkau melakukan dengan setia, engkau patuh pada peraturanku, melakukan apa yang kuperintahkan di dalam hukum kerajaan, terus baca ayatnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau. Perhatikan, Tuhan akan mengangkat engkau. Kata angkat berarti promosi,
Kata angkat berarti dibawa naik. Kata angkat berarti tidak di lembah kekelaman. Kata angkat berarti engkau akan dibawa naik ke atas. Saudara, kekristenan, kehidupan kita tidak akan melihat, mengalami, menyaksikan hal yang indah, yang baik kalau kita ada di lembah kekelaman. Cuma nanti ketika engkau ada diangkat naik ke atas, baru Anda bisa lihat sesuatu yang indah. Tidak ada kita bisa melihat sesuatu yang indah, pemandangan yang indah kalau di lembah. Kalau di lembah, di dalam. Hanya bisa kita lihat pemandangan yang indah, satu kehidupan yang indah waktu di atas. Tapi di atas ini bukan sombong, bukan angkuh. Tapi kalau Tuhan yang angkat, Tuhan yang bawa, promosi dari Tuhan, itu mendatangkan kekuatan, damai, sukacita. Tapi kalau promosi dari manusia, biasanya kita akan mempertahankan promosi itu dengan setiap hari akan punya strategi-strategi yang licik. Karena kita mau bertahan di posisi yang maunya kita, bukan maunya Tuhan. Terus ayatnya. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang, bukan kita cari, tapi datang. Dan menjadi bagianmu. Segala berkat ini akan datang, bukan kita cari, dia datang. Terus, nah jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terus diberkatilah engkau di kota. Oh, diberkatilah engkau di kota. Dan diberkati engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tubuhmu dan hasil ternakmu. Terus yang diangkat lembu sapimu dan kandungan. Terus diberkatilah waktumu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terus Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Terus bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Terus Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Katakan amin, saudara. Jadi Alkitab bilang, jika engkau benar-benar mendengarkan firman-Ku, patuh pada peraturan-Ku, engkau taat dan setia menjadi warga surga, maka Alkitab katakan seluruh kekuatan surga itu akan menjadi bagianmu. Dan Alkitab katakan berkat Tuhan akan ada di hidupmu, akan mendatangi engkau. Kehidupanmu itu akan tetap terjaga, tetap terpelihara. Engkau akan mengalami kehidupan yang tenang. Engkau akan punya kehidupan yang penuh dengan kehidupan yang penuh kemenangan. Di dalamnya engkau akan tetap terjaga. Alkitab katakan, dan musuh akan datang, akan terpukul kalah. Karena ada Tuhan yang ada menyertai kita. Dia Tuhan jadi pembela kita. Dia ada di depan kita, yang akan memberikan kemenangan setiap hari buat kita. Jika engkau sungguh-sungguh tetap taat ketika engkau jadi warga surga. Itu jadi sebetulnya kita hanya menjaga untuk tidak melanggar aturan. Selama aturan surgawi engkau tidak langgar, maka selama itu kekuatan, kuasa, anugerah, janji digenapi, berkat akan terus menyertai kita. Nah, berkat itu kan bukan hanya melulu berkat-berkat jasmani, saudara. Tapi berkat itu bicara tentang engkau akan diangkat. Engkau akan penuh dengan kedamaian, kesukaan, sukacita. Itu semua yang Tuhan janjikan buat kita. Bilang amin lagi, saudara. Oke, kami ada di sini lagi agar memberikan kita kekuatan lagi supaya tidak melanggar aturan surgawi. Tapi coba baca ayat 15. Ayat 15. Ulangan berapa ayat 15 dibutuhkan demikian. Tetapi jika kau tidak mendengar, tapi jika engkau melanggar aturan surga Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala bentuk ini, maka segala
kutuk ini akan datang kepadamu. Saudara bilang, coba perhatikan, kutuk ini akan mendatangi engkau. Kutuk itu bicara kehidupan yang tertekan, stres, depresi, sakit-sakitan, sakinah baik-baik. Kutuk itu artinya menguasai kehidupan keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu kita. Karena Alkitab katakan begini, saudara. Ya, jika engkau melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan surgawi, maka kita akan kena kutuk keturunan. Nah, Anda akan berkata begini, Pak Pendeta, kan Yesus datang sudah membebaskan kita dari kutuk hukuman. Betul, saudara. Tapi apakah ayat ini mesti dihapus? Memang Alkitab bilang di dalam Yesus tidak ada kutuk, hukuman, dan penderitaan. Artinya orang di dalam Yesus itu adalah berarti sudah masuk menjadi warga surga. Dia sudah diikat oleh kuasa perjanjian yang sudah punya meterai dari surga. Itu dalam Yesus. Dalam Yesus itu bukan kita sudah punya jabatan di gereja. Dalam Yesus itu bukan kita sudah punya golongan gereja. Itu kita sudah dalam Yesus, bukan. Alkitab tidak pernah tulis orang di dalam Yesus adalah dia sudah punya golongan A, golongan B, golongan C, dia sudah punya jabatan A, jabatan B, jabatan C, dia punya jabatan tinggi di sinode. Itu berarti dia sudah menjadi orang Kristen, sudah milik Kristus. Tidak, Alkitab cuma bilang yang menjadi milik Kristus adalah mereka yang sudah masuk dalam kerajaan surga, sudah jadi warga surga, lewat masuk dalam pintu pertobatan, yang sudah dilahirkan kembali dalam roh dan air, dan sudah hidup di dalam kerajaan surga, dan tidak melanggar aturan-aturan surga itu dalam Yesus. Kalaupun dia sudah punya tanda dari surga, selahir baru seorang Kristen masuk dalam kerajaan surga, tapi kalau dia masih melanggar hukum kerajaan, itu dia nama dombing, setengah domba setengah kambing, abu-abu atau maling buku, tetap sama. Itu dimuntahkan Tuhan. Jadi walaupun sudah dalam Tuhan, so punya jabatan malah, so punya jabatan tinggi. Mungkin dia sudah punya jabatan tinggi di dalam sinode atau di denominasi. Tapi kalau dia langgar aturan, Tuhan bilang terkutuk orang yang melanggar. Terkutuklah engkau. Melanggar itu artinya dia betul-betul menyakiti Tuhan, melanggar firman Tuhan. Dia sama. Alkitab bilang apa? Lebih baik hitam sama sekali atau putih sama sekali daripada hitam putih. Mau hitam, mau abu-abu sama, saudara. Jadi Tuhan bilang jangan pernah melanggar aturan. Jadi kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Tidak bisa bersandiwara. Saudara tahu siapa yang bersandiwara di hadapan Tuhan? Saya selalu diingatkan Roh Kudus tentang ayat ini. Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku warga surga Tuhan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku warga surga. Aku pengikut Yesus. 3 kali Tuhan bertanya pada Petrus, dia bilang, saya mengasihi engkau Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu tapi hati. Cuma Tuhan yang tahu tapi hati kita sangat mengasihi Tuhan Yesus. Masa mesti tanya lagi? Tuhan sudah tahu kita ikut Yesus. Tuhan sudah tahu kita sangat mengasihi Tuhan Yesus. Masa mesti tanya lagi? Iya, betul mengasihi. Tapi apa? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu dia nama sandiwara dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan, bilang orang Kristen sewarga surga, tapi masih menyakiti Tuhan. Sangkal Yesus 3 kali, saudara. Menyangkal Yesus itu berarti tidak mengakui. Kan betul ditanya, ini juga. Ini salah satu pengikut Yesus. Dokter, kita tidak pernah ikutin dia. Nggak ada salah satu dong. Mana kami ikutin Tuhan. Petrus bilang, tidak kenal pada dia ke siang. Bukan kita. Ketakutan. Petrus mau ditangkap, dia sangkal Yesus. Dia tidak mengakui Yesus. Nah, orang tidak mengakui Yesus, itu sangkal Yesus. Tidak mengakui Yesus, itu begini. Berarti dia tidak mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau yang dilarang oleh Tuhan dia langgar, itu berarti tidak mengakui apa yang Tuhan perintahkan. Itu dia nama menyangkal Yesus.
Hari-hari ini ada banyak orang menyangkal Yesus, saudara. Banyak sekali menyangkal Yesus. Saya kasih contoh tadi, yang tadi saja contoh. Lampu merah, sepi, langgar jo. Berarti kan langgar aturan pemerintah. Ya kan? Walaupun keadaan sudah sepi, berarti tunggu lampu merah itu jadi hijau. Jangan langgar. Jangan nanti karena banyak kendaraan, kita menerobos berbahaya, pasti cilaka. Tapi karena sudah sepi, so sepi kuat, boleh jo, boleh langgar. Sama, itu sangkal Yesus. Artinya begini, kadang-kadang kekristenan itu langgar-langgar aturan karena kompromi sedikit. Saudara, siapa yang melanggar aturan seperti itu? Di mimbar itu kudus. Di mimbar ini kebenaran kudus. Sama betul yang melayani itu betul-betul kudus dan sesuai firman Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau khotbah di mimbar, hamba Tuhan khotbah di mimbar, tetapi kalian 2 kali sudah cerai, istri belum mati, suami belum mati, dilantik jadi pendeta, khotbah di mimbar. Saya mau tanya, langgar aturan atau tidak? Langgar atau tidak? Melanggar toh? Mau benarkan dengan cara apa? Kita tidak bisa benarkan orang khotbah di mimbar, hamba Tuhan khotbah di mimbar, sudah cerai 2 kali, sudah kawin 2 kali, istri masih ada, suami masih ada, harus khotbah di mimbar. Saya mau tanya, saudara, bisa dibenarkan tidak dalam firman Tuhan? Itu hanya bisa dibenarkan oleh karena kompromi. Jadi ini banyak yang dilanggar, saudara tahu. Jadi kekristenan, penyesatan dimulai dari mana? Dari mimbar. Penyesatan dari mimbar lewat siapa? Para pemimpin sekarang yang kompromi. Sekarang lihat, coba Anda pernah lihat video, saudara? Bayangkan itu pendeta, dia mengkawinkan sesama jenis, karena dia juga begitu. Presiden Donald Trump dipakai oleh Tuhan. Dia bilang, saya Madagaskar, Amerika cuma punya 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada campuran. Karena sekarang keadaan dunia sudah sama seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sodom Gomora, Anda lihat sampai hari ini terus Sodom Gomora sedang merasuki banyak saudara orang, membuat mereka menyakiti Tuhan, kompromi, langgar aturan. Saudara tahu kenapa Yesus lahir di kandang yang hina? Kenapa Yesus lahir di kandang yang indah, bukan di hotel berbintang, bukan di istana raja? Kenapa? Karena dia harus datang mengangkat derajat manusia. Mengangkat derajat manusia yang sudah turun derajat. Sudah turun derajat di mana? Waktu Tuhan menciptakan manusia, saya minta Aqua 3, 4. Coba. Saya mau jelaskan buat saudara ya, ini penting buat kita. Lihat ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, maka waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, manusia itu memiliki otoritas ilahi yang tinggi. Kenapa tinggi? Karena berharga di mata Tuhan, segambar dengan Allah. Karena itu urutan penciptaan adalah Allah di surga pencipta, Allah di surga pencipta urutan pertama, urutan kedua manusia. Ini hukum penciptaan. Urutan ketiga malaikat-malaikat, urutan keempat binatang-binatang. Ini hukum penciptaan. Kejadian 1 dan kejadian pasal 2. Allah yang mencipta, dia berkuasa, dan urutan yang kedua adalah manusia. Oke? Urutan ketiga para malaikat, dan keempat adalah binatang, hewan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hukum dosa masuk, terjadi perubahan. Manusia turun ke tingkat yang keempat. Allah, malaikat, binatang, dan manusia. Manusia sudah di bawah derajat daripada binatang, dari hewan. Oke? Yesus datang, dia harus mengangkat derajat manusia. Derajat manusia yang sudah turun derajat. Kenapa dia harus datang di kandang yang hina? Kenapa? Karena begini, manusia sudah di bawah derajat binatang. Ini adalah kandang, ini adalah hewan. Saya mau tanya, di bawah hewan ini ada apa? Ini kandang, ini binatangnya. Yang dia injak-injak itu di bawahnya apa? Kotoran. Bahasa Spanyolnya tai.
Manusia itu sudah di bawah derajat Alkitab bilang manusia hidupnya sudah tidak punya harga diri, sudah rusak. Saya kasih contoh. Kalau hewan masih tahu mana tuh betina, mana tuh jantan. Kalau hewan masih tahu, dia nomor setubuh, dia masih tahu mana tuh betina, mana tuh jantan. Tapi manusia, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu dia penama, soalnya tahu diri, hilang jati diri, sudah di derajat binatang. Kurang binatang lebih tahu mana tuh betul, mana tuh hewan, mana tuh betina, mana tuh jantan. Mana laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Apakah ini masih punya derajat yang benar? Ini contoh, saudara tahu. Jadi karena itu Yesus mengangkat derajat manusia. Dia mengangkat, Alkitab katakan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan derajat manusia sehingga hidup kita menjadi, hukumnya menjadi hukum kasih. Hukum kasih adalah Bapa, Yesus dan manusia menjadi satu. Jadi kita di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, kita dalam Yesus. Jadi urutannya adalah Kristus Yesus menyatu dengan hidup kita, kita menyatu dengan Allah, kita menjadi satu. Dan kalau sudah ada satu seperti ini, Tuhan bilang jangan lagi melanggar aturan, supaya betul-betul hidupmu dipelihara di surga, tinggal di bumi sama seperti di surga. Beri tepuk tangan di mulia Tuhan. Nah, akhir zaman, saudara, akhir zaman itu roh yang menguasai manusia di Sodom dan Gomora sedang menguasai manusia. Akhir zaman sekarang itu orang suka sekali melanggar aturan, suam-suam semua melakukan dengan kekuatan hikmat manusia. Alkitab bilang begini, engkau harus melakukan yang benar, berkenan dan sempurna. Benar, berkenan dan sempurna. Saudara, orang yang melanggar aturan surgawi adalah dia melakukan yang benar, kelihatan benar, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Saya kasih contoh, siapa yang melakukan yang benar tapi tidak berkenan? Mereka yang melakukannya sudah dengan kekuatan hikmat manusia, dengan maunya sendiri, kelihatan benar tapi tidak berkenan. Saya punya uang, oke? Saya tidak bertobat. Uang yang saya dapatkan dengan cara-cara yang kotor, oke? Perhatikan baik-baik. Dan kelihatan dengan dermawanlah dia untuk membantu masjid, membantu gereja lah untuk dibangun. Ketika dia membantu, padahal ini orang sendiri kelihatan tidak punya, dia betul-betul tidak menampakkan terang dan dia memang belum hidup dalam kehidupan yang baru. Dia mulai atur, pemimpin-pemimpin dia mulai panggil, dia mulai kasih uangnya, atur semua aturan-aturan yang ada di situ, bangun ini, bangun itu, tetapi dengan kekuatannya kelihatan benar. Kita soalnya nak masuk gereja karena mungkin barangkali sibuk. Kenapa kita kirim doi, kita kirim itu perpuluhan, persembahan. Apa indah kelihatan benar, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang pemimpin-pemimpin sekarang terima uang begitu, saudara tahu, dia nyadar pusing. Oh ini dong soto untuk orang model begitu dapat duit dari mana? Tetap ambil saja. Yang penting dia bilang ya ini kan dari Tuhan. Kita perlu kepekaan di akhir zaman. Jadi sekarang banyak orang mudah sekali kompromi. Kelihatan melakukan yang benar tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan. Nah saudara, nanti kelihatan di mana? Nanti kelihatan ketika Tuhan datang dengan penyucian dan pemurnian. Ketika ada datang penyucian pemurnian, maka di situ akan terlihat mana yang benar-benar dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Itu akan dibakar. Ketika akan dibakar, semua ini akan terbakar. Cuma yang berkualitas emas yang murni, semakin dibakar semakin muncul kemurniannya. Katakan amin. Saya mendapatkan video yang luar biasa. Itu saya dapatkan dari Facebook, saudara. Dikirim di grup, saya ambil video itu. Video itu tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada seorang jemaat yang ada di luar negeri. Dan di situ saya diberkati sekali, saudara. Ceritanya begini, seorang jemaat ini dia pergi ke gereja, saudara. Di saat dia pergi ke gereja, tiba-tiba dia mengalami keadaan yang membuat dia masuk rumah sakit. Tapi di saat dia tidak sadar, Tuhan berbicara kepada dia 4 hal tentang gereja lokal.
Tuhan katakan begini, anakku. Jadi dia dalam koma, dia dibawa Tuhan dalam satu penglihatan, dan Tuhan berbicara dia dengan 4 hal, dan itu dia katakan harus kau sampaikan, dan itu yang dia sampaikan di video itu, saudara. Jadi singkatnya begini, Tuhan katakan begini, aku melihat keadaan umatku di akhir zaman. Tuhan bilang apa? Semua mereka melakukan menyakiti Tuhan. Betul-betul Alkitab digenapi. Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia akan sama seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh semua orang punya kecenderungan hati melakukan dosa, menyakiti Tuhan. Ya, di penglihatan itu yang Tuhan katakan, tahu saudara apa? Di gereja lokal Tuhan katakan begini, aku melihat mereka kelikatan beribadah, cingkrak-cingkrak dengan kemewahan lampu, gedung yang besar, kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang hati mereka kosong. Mereka kosong hati mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan aktivitas minggu yang kelihatan wow, kelihatan wow, tapi Tuhan katakan pada hari yang lain dosa jalan terus. Dosa jalan terus. Itu yang saya dapat rema, saudara, ya. Melakukan aktivitas beribadah setiap minggu kelihatan wow, tapi Tuhan katakan pada hari yang lain mereka tetap menjadi dosa. Dan yang kedua yang Tuhan katakan, yang Tuhan sendiri melihat adalah sekarang dosa tidak dikatakan dosa lagi, tidak disebut dosa. Sedangkan itu benar-benar sudah dosa, tapi bisa dirubah, tidak bisa dirubah, bisa tidak, bisanya seperti tidak berdosa. Sudah tahu Alkitab bilang apa? Celakalah engkau yang mengubah benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, biasanya ini terjadi kepada oknum-oknum para jaksa, hakim, dan pengacara yang merubah benar jadi salah, salah jadi benar. Biasanya cuma bisa berlaku ini paling banyak kepada oknum-oknum pengacara, hakim, dan jaksa. Prabowo dilantik, belum 1 minggu memerintah, sudah berapa koruptor yang berkelas dewa ditangkap. Jaksa, saudara, hakim, cuma kasus 1 miliar, peserta periksa DP rumah, DP rumah sudah jadi gudang doi. Ternyata dia sudah kumpul doi sampai berapa triliun di situ, saudara. Dapat angka. Coba lihat berita-berita sekarang. Oknum-oknum, maaf, oknum-oknum. Ada juga jaksa dan hakim yang benar. Tapi menurut saya selama tidak bertobat tetap abu, saudara. Selama tidak bertobat tetap pikirannya tetap Yudas, tahu Yudas menjual Yesus, ya. Bayangkan saudara tahu, sekarang ini, ya, dorang mempermainkan hukum. Tuhan bilang celaka. Nah, itu di bidang hukum itu kita bicara sekuler. Ini di dalam Tuhan ini kebenaran bisa diputar balikan. Celakalah engkau yang menyebut benar itu salah, dan salah disebut benar, Tuhan bilang. Nah, hari-hari ini, saudara, Tuhan membawa kami tim Raja Wali. Saya jadi alatnya Tuhan. Dituntut Tuhan untuk benar-benar hidup benar dan kudus, karena saya cuma jadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan berita supaya di akhir zaman jangan kita hidup main-main lagi dengan Tuhan. Jangan pernah kompromi, jangan pernah rubah-rubah apa yang jadi aturan-aturan surga. Jangan pernah kita rubah-rubah. Kalau A, B, jangan coba-coba diputar balikan. Nah, saudara, itu bisa terjadi karena kenapa? Karena banyak sekarang orang sudah punya hikmat, kekuatan hikmat manusia yang luar biasa. Filsafat yang kosong. Anda lihat sekarang. Di TikTok lah perdebatan antara agama B, perdebatan antara pendeta B. Mereka berdebat. Tuhan bilang, ngapain mau berdebat? Orang-orang yang berdebat itu kenapa? Karena mereka Tuhan tidak buka rahasia surga, selubung menutupi mereka, sehingga mereka bisa putar balikan Alkitab tentang perpuluhan kah, tentang A dan B kah, tentang perjanjian baru kan yang dipakai sekarang, perjanjian baru lama tidak dipakai. Itu orang-orang seperti itu karena terlalu pintar, karena punya teologi yang terlalu tinggi. Dari STH sarjana tinggi hati, MTH makin tinggi hati, MA makin aneh,
dapat MTK Master Kungfu, itu terlalu pintar. Akhirnya diputar balikan ke firman Tuhan. Nah, orang mau ikut firman Tuhan so bingung, saudara. Dong mulia mana tuh betul ini, pendeta A bilang A, pendeta B bilang B, so bingung. Saya sendiri dari mantan abu-abu maling buku, dari Caparuni, sudah tahu Tuhan angkat. Kita cuma bergantung total kepada Tuhan. Baca Alkitab, berdoa dulu sungguh-sungguh, Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu supaya aku bisa mengerti apa isi Alkitab. Itu saja. Kau baca Alkitab supaya mengerti, remuk hati di kaki Tuhan, berdoa, Tuhan minta tuntunan Roh Kudus, baca Alkitab, Anda baca, Tuhan pasti buka rahasia surga. Amin. Sekarang kan gereja kan jemaat mau enak, saudara. Dia sekarang jemaat mau enak. Dia bicara itu pendeta-pendeta yang khotbahnya kemakmuran. Tuhan Yesus mengasihi sayang pada kita, dosa jalan terus, tetapi firman berkata Tuhan Yesus mengasihi. Ini bahaya, saudara. Sekarang kan banyak begitu, akan terjadi pada akhir zaman. Ya, orang itu akan cari firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Di akhir zaman orang akan mencari firman Tuhan khotbah yang menyenangkan telinga. Mereka itu akan lari mendengarkan seorang pengkhotbah, suara kenabian. Kenapa? Mereka pikir ngapain dengar firman Tuhan seperti itu. Padahal justru akhir zaman yang perlu kita dengar adalah bagaimana Tuhan menegur kita, mengingatkan kita supaya jangan kompromi, supaya kau jadi jemaat yang siap diangkat ke surga. Haleluya! Karena Alkitab bilang di akhir zaman akan muncul penyesatan yang luar biasa. Nah, orang kesel akhir zaman akan terjebak dengan zona nyaman, sukanya mau nyaman-nyaman. Saudara, Tuhan izinkan COVID-19 itu agar banyak umat Tuhan disadarkan. Uang, jabatan, kekayaan tidak bisa menolong kita pada waktu kita menghadapi tekanan. Pada waktu menghadapi kesukaran yang besar, waktu menghadapi virus yang Tuhan izinkan. Walaupun bukan virus itu yang membunuh. Virus itu virus biasa. Tapi yang membunuh adalah ketakutan kita sendiri. Dan bukan sedikit yang banyak yang mati. Saudara, tercatat ya, maaf, orang yang mati itu urusan Tuhan. Dia mau masuk surga atau neraka itu urusan Tuhan. Tapi waktu COVID tercatat 500 lebih pendeta-pendeta meninggal. Dan kebanyakan mereka yang memegang gereja yang 1000 jemaat, 10.000 jemaat. Mati saat jalan-jalan, saat santai-santai. Kan uang ada, sekarang begitu, saudara. Uang ada, kemewahan ada, jabatan ada. Pada akhirnya mereka mudah sekali kompromi dengan dosa. Ingat hari-hari terakhir, saudara. Tuhan tidak main-main. Dia mau cari jemaat-jemaatnya. Seperti Ulangan 28. Yang akan diberkati, yang akan dipelihara, yang akan dijaga. Dia akan cari hamba Tuhan yang murni, yang benar di depan Tuhan. Untuk senantiasa akan melihat pergerakan yang besar. Dia akan limpahkan kasih karunia, pengurapan, karunia-karunia, dan berkatnya. Untuk setiap kita semua yang fokus hidup kita hanya berfokus kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Beri tepuk tangan yang mulia. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat yang ke-35. Lihat. Roma 8 ayat yang ke-35. 35. Roma 8 ayat yang ke-35. Firman Tuhan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau derajat atau bahaya atau pedang. Ayat berikut. Seperti ada tertulis, bagaimana engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terus, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Siapakah yang bisa memisahkan kita, saudara? Justru yang tadi itu, ya, coba baca pelan-pelan ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan? Dengar baik-baik. Pertama apa? Enggak. Terus siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Saudara, stop. Satu dulu, penindasan. Saudara dengar baik-baik.
Kekristenan, ketika engkau sudah menjadi warga surga, engkau yang taat, yang patuh pada peraturan, engkau yang setia dengan Tuhan, engkau yang hidup benar, yang kudus, yang tidak kompromi, maka engkau akan mengalami penindasan yang luar biasa. Siapakah di balik penindasan? Setan. Setan di balik penindasan. Nah, biasanya di waktu Anda tertindas, cuma orang yang radikal, yang mempertahankan iman yang benar, yang betul-betul dia mau hidup karena kasih karunia, dia tidak mau kompromi. Seperti siapa? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, kami ditindas, bahkan kami akan dilemparkan ke dalam api yang sudah dipanaskan 7 kali. Tapi mereka bilang, kalaupun kami mau mati terbakar, kami tidak mau menyembah patung buatan raja, kami tidak mau kompromi, kami tidak mau menyerahkan hati setan. Dan Alkitab katakan Tuhan datang menolong mereka. Itu pada saat sudah dilemparkan ke dalam api. Gereja akhir zaman akan ditindas. Bagaimana caranya ditindas? Engkau akan diperlakukan tidak adil. Engkau akan diperlakukan seakan-akan engkau akan diperlakukan tidak adil. Anda akan mengalami tekanan yang luar biasa. Ada banyak tekanan-tekanan yang akan engkau alami. Saudara, selama Anda masih memiliki signal kuat, punya api dari surga, Anda tidak akan tertahankan. Anda akan tetap bergerak. Anda tidak akan kompromi. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Inilah yang akan diurapi Tuhan, yang akan diberkati Tuhan, yang akan dipelihara oleh Tuhan, yang akan dijaga oleh Tuhan. Tapi banyak mereka karena tidak tahan dengan tindasan kompromi. Terus setelah itu apa lagi? Penindasan atau kesesakan. Kesesakan itu banyak hal yang terjadi. Kesesakan ekonomi, ya, kesesakan pergumulan hidup yang betul-betul seakan-akan Anda tersesat. Ini semua kadang-kadang membuat orang itu mulai kompromi dengan dosa. Tapi Alkitab bilang apa? Penindasan, kesesakan, ada apa lagi sudah? Atau penganiayaan, terus atau kelaparan, ekonomi, terus atau ketelanjangan. Tidak, kita betul-betul keadaan kita sudah seperti telanjang, tidak punya apa-apa. Semua ini justru yang banyak memisahkan kita dengan kasih Kristus, yang membuat kita banyak kompromi dengan dosa. Tapi Alkitab bilang apa? Tapi Tuhan akan ada bersama dengan kita, dan kita akan selalu jadi pemenang. Jadi hari ini kami ada di sini, Tuhan berbicara buat kita semua untuk bangun lagi manusia rohani kita, untuk senantiasa tidak mudah tergoyahkan. Karena peperangan saudara bukan ada di sini tapi di luar. Jangan sampai lagi keluar masuk lagi. Ya, ingat, kita mesti sadar lawan kita bukan teman-teman kita, bukan kasus yang ada pada kita, tapi lawan kita sekarang adalah si setan yang akan berusaha mempengaruhi kita. Jadi ingat, kita masih punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ulangan 28 benar-benar terjadi buat kita. Lakukan yang benar di depan Tuhan. Jangan langgar aturan kerajaan surga. Kalau Anda tetap ada di aturan surga, percayalah, kehidupanmu akan tetap terjaga, aman dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi sekali lagi, dua pilihan, mau langgar atau tidak. Kalau kita langgar, akibatnya ayat 15, terkutuklah, hancurlah, gagallah. Tapi memang Alkitab bilang kasih karunia Tuhan selalu ada pada kita. Artinya jika mau sadar, Tuhan selalu datang untuk pengampunan buat kita semua. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita lagi untuk jangan lalai, jangan langgar aturan surgawi. Tetap berada pada aturan surgawi, dan yang lainnya akan ditambahkan oleh Tuhan. Apa yang senantiasa kau pikirkan, apa yang kau doakan, Tuhan jauh lebih mendoakan, jauh lebih memberikan jawaban buat kita. Artinya begini, Tuhan lebih tahu Anda sedang berdoa apa. Yang kedua, Tuhan lebih tahu apa senantiasa yang kau gumuli. Nah, hari ini atau saat ini di akhir khotbah saya sendiri, kami tim akan berdoa khusus buat saudara. Untuk permohonan doa saudara, untuk mujizat Tuhan akan dinyatakan buat saudara. Dan pasti
Hari ini Alkitab katakan, jika engkau benar-benar baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang kusampaikan hari ini, maka segala kekuatan, keajaiban surga akan menyertaimu. Segala berkat ini akan datang kepadamu, akan memenuhi keluargamu, hidupmu, anak-anakmu, rumah tanggamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Musik naik. Saya minta tangan kirimu taruh di dada, tangan kananmu diangkat. Tangan kiri taruh di dada, tangan kananmu diangkat. Saya akan berdoa sekarang. Tangan kanan diangkat, tangan kiri taruh di dada. Bapa di surga, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, maka hari ini kami diingatkan untuk kami kembali menemukan otoritas ilahi, yaitu kami memegang kebenaran-Mu ya Tuhan. Pada Ulangan 28 ayat 1, jika engkau benar-benar sungguh-sungguh melakukan yang benar di mataku, jika engkau tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri, jika engkau tidak melanggar aturan surgawi, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Perlindungan surgawi, penyertaan Tuhan, janji yang digenapi akan senantiasa memenuhi hidupmu. Engkau akan hidup baik-baik saja, jiwamu tenang-tenang saja, tubuhmu sehat-sehat saja. Engkau akan hidup berbahagia selalu, penuh damai, penuh ketenangan setiap hari. Itu janji Tuhan bagi kita yang tidak melanggar aturan surgawi. Karena itu, jika ada di antara saudara, dan jika ada saudara-saudaramu yang ada di luar sana, istri kah, anak-anakmu yang punya persoalan, punya masalah, sakit penyakit kayak itu, atau engkau ada di sini sedang menderita sakit, dengar doa mujizat Tuhan. Doa mujizat hari ini, terimalah mujizat Tuhan atas hidupmu. Biar engkau mengalami pemulihan kelepasan. Jika engkau sakit, terima kesembuhan. Di tubuhmu yang sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, terima kesembuhan ilahi. Tuhan menyembuhkan sakitmu, Tuhan memulihkan keadaanmu. Terima mujizat kesembuhan, terima mujizat kesembuhan. Di bagian matamu, bagian kepalamu, di bagian tubuhmu yang sakit, terima mujizat kesembuhan, terima mujizat kesembuhan, terima mujizat kesembuhan ilahi. Sembuhlah di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang kedua, doa mujizat untuk keluargamu. Dengar baik-baik, mujizat Tuhan terjadi atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Tuhan menjamah istrimu, Tuhan menjamah anak-anakmu. Sekarang ini mereka diubah oleh Tuhan. Maka Alkitab katakan mereka akan menjadi satu, menjadi suami istri, menjadi satu roh, diikat oleh kuasa perjanjian. Tuhan memberkati, Tuhan mengubah istrimu di rumah, suruh anak-anakmu di rumah, keluargamu di rumah, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Doa mujizat pemulihan keluarga, doa mujizat pemulihan hidupmu, rumah tanggamu, keadaanmu hari ini dalam nama Yesus. Yang ketiga, doa mujizat pemulihan dalam segala hal, di mana Tuhan memulihkan keadaan. Alkitab bilang ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita mulai tertawa, hati kita bersukacita, sebab Sion dipulihkan, Sion dipulihkan. Dan yang keempat, Tuhan, jika ada saudara-saudara keluarga binat yang sedang berdoa untuk proses keluar, untuk proses sidang, apa berdoa Tuhan, Engkau sangat tahu isi hati kami. Biar ada Tuhan yang jadi pembela kami. Engkau nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau jadi pembela kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat ada pembela daripada Tuhan. Di saat kami mengurus sikap dan sebagainya, kami tahu ada Tuhan kami yang ajaib yang jadi pembela kami. Terima dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus. Kemuliaan hanya bagimu. Kami mengucap syukur. Hari ini kami tahu kekuatan firman-Mu, lawatan kuasa kasih-Mu telah melawan kami semua. Warga binaan Lapas Kelas 2B Papakenan Tondano. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin, amin, amin.
Tuhan kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara sekalian, kita dikuatkan dan biarlah hidup kita terus mengandalkan Tuhan di tempat ini. Dan untuk meresponi firman Tuhan, kita akan meletakkan persembahan. Kita berpersembahan sambil berpersembahan, kita pujian yang tadi kebersukaan kita.